Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Kisman dalam pembelajaran e-learning mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, kita sudah memasuki pertemuan keempat ya untuk pembelajaran kali ini. Dan gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kalian selalu dilindungi dan dijauhkan dari virus-virus tersebut ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran yang keempat seperti yang sudah Bapak bilang, kita masih dalam materi teks pidato persuasif ya, dan kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah segalanya dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasy sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Berdoa selesai ya. Jangan lupa ya, sebelum memulai pembelajaran kalian pastikan dulu sudah mengisi absensi e-learningnya dengan cara klik attendance atau absensi yang bagian paling atas ya kalau di mata pelajaran Bapak, lalu langsung klik submit. Nanti otomatis kalau sudah mengklik submit kalian akan terisi absensinya, karena jika kalian tidak mengisi akan dianggapnya alfa. Kan sayang ya, walaupun sudah menyimak video dan yang lainnya, tapi kalian dianggapnya tidak hadir atau tidak mengikuti e-learning hanya karena tidak mengisi absensi ya. Jangan lupa juga untuk mengisi untuk menyiapkan alat-alat tulisnya ya. Jangan lupa untuk menyiapkan alat-alat tulisnya agar barangkali ada materi yang penting yang disampaikan ketika video pembelajarannya, kalian bisa mencatatnya. Jadi agar tidak lupa ya, kalau punya catatan sendiri kan enak ya, bisa dibuka kapanpun kalian mau. Baik, sebelum memasuki materi yang baru pertemuan keempat, kita sedikit mengulas dulu ya, refleksi dulu ke materi yang sebelumnya sudah Bapak ajarkan di pertemuan ke-3 pada hari Selasa lalu ya. Masih ingat gak waktu hari Selasa kita belajar tentang apa nih pidato persuasifnya? Iya, pintar sekali, betul ya. Kita pada hari Selasa, kalau yang memang menyimak dengan benar sih pasti masih ingat ya. Kalau pada pertemuan selanjutnya ketiga itu kita belajar tentang struktur teks pidato persuasif. Ada apa aja coba strukturnya? Ada 3 ya, betul. Yang pertama apa? Bagian pembuka. Yang kedua itu ada bagian isi, dan yang ketiga ada bagian penutup. Di bagian pembuka ada apa saja? Ya, ada salam pembuka, lalu ucapan puji syukur, lalu ucapan terima kasih, ada juga sapaan-sapaan, dan juga menjelaskan tema atau pidato apa yang akan kita bawakan. Lalu di bagian isi itu kan ada materi atau pidato yang akan disampaikannya tentang apa ya, isi pokoknya yang harus disampaikan secara rinci dan jelas kepada audiens. Lalu yang terakhir di bagian penutup ada apa saja? Ya, di bagian penutup itu ada kesimpulan pidatonya seperti apa yang pertama. Yang kedua itu kan ada ucapan terima kasih kepada audiens karena sudah bersedia mendengarkan pidato kita sampai selesai ya. Sebagai penghargaan diucapkan terima kasih. Lalu juga ada permohonan maaf ya apabila ada salah-salah kata yang terucap ketika kalian berpidato secara tidak sengaja ya gitu. Yang terakhir kan ada salam penutup ya, itu bagian dari struktur pidato persuasif ya, pembuka, isi, dan penutup, dimana pada bagian masing-masing pun ada bagiannya lagi. Lalu setelah struktur tadi pas pertemuan ketiga kita belajar tentang metode berpidato. Ada berapa metode berbidatonya? Ya betul, ada 4 ya. Yang pertama itu manuskrip atau naskah. Jadi manuskrip itu kan pidato dengan cara membaca naskah pidatonya. Lalu yang kedua itu ada memoriter atau hafalan. Jadi kalian itu menghafal ya. Naskahnya ditulis dulu lalu kalian hafalkan, baru kalian maju berpidato tanpa membawa naskah. Jadi benar-benar menghafal materinya.
Lalu yang ketiga itu ada ekstemporan. Apa sih ekstemporan, Pak? Masih ingat kan? Ya, ekstemporan itu hanya membawa catatan-catatan kecil berupa pokok-pokok pidatonya saja atau bagian-bagian penting yang akan dibahas dalam pidatonya saja. Dan yang terakhir itu ada impromptu atau pidato dadakan atau biasa disebut juga dalam buku itu pidato serta merta. Jadi tanpa persiapan sama sekali kalian langsung maju ke atas panggung dan berpidato ya. Nah, tapi yang keempat itu kan berarti itu ya menandakan misalkan orang tersebut cakap dalam pidatonya, walaupun mendadak berarti dia itu sudah pintar dan sudah terbiasa ya dalam berpidato ya. Ya, untuk materi kali ini kita masih membahas tentang teks pidato persuasif ya. Tapi dalam kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, di mana indikator pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama menelaah struktur teks pidato persuasif yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga, dan sekarang yang akan kita pelajari di pertemuan keempat yaitu indikator yang kedua menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif, di mana tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik atau siswa diharapkan dapat menelaah struktur teks pidato persuasif, dan yang kedua itu diharapkan kalian itu setelah belajar di pertemuan keempat ini mampu menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Jadi kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaannya. Tapi sebelum menuju ke kaidah bahasa ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, yaitu langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Sebelum berpidato kan kita harus menyusun langkah-langkahnya dulu. Apa aja sih Pak sebelum berpidato? Kita harus menyiapkan apa aja dulu nih sebelum berpidato. Ya, yang pertama tapi jelas menentukan tema atau pokok pidato. Jadi kita harus cari tahu dulu temanya tentang apa, biar nanti pas begitu disampaikan itu kita mampu menyampaikan materi dengan baik ya, mampu menyampaikan materi dengan baik dan membuat audiens itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua itu mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Jadi setelah tema itu menentukan tema, baru pokok-pokoknya kita akan membahas apa saja sih. Misalkan temanya tentang coronavirus, berarti mungkin pokoknya yang pertama itu misalkan tentang apa itu coronavirus, terus sebahaya apa, bagaimana cara mencegahnya dan yang lainnya ya. Atau bisa juga bagian-bagian intinya dulu ya. Lalu menentukan tujuan pidatonya itu kita untuk apa. Dan yang keempat itu baru disusun kerangka pidatonya itu kita dibuat ya, dibuat kerangka dulu, baru setelah membuat kerangka kita mengembangkan kerangka pidatonya menjadi sebuah tulisan teks pidato persuasif ya. Selain itu juga hal yang dilakukan atau persiapan pidato persuasif kita ada beberapa ya. Yang pertama mengetahui wawasan pendengar secara umum. Yang kedua mengetahui lama waktunya nih, berarti kita dikasih kesempatan itu berapa menit untuk berpidato. Jadi diharapkan kita melatih terlebih dahulu di rumah atau sebelum mulai pidato itu ya, agar pas tidak dengan durasinya, jangan sampai lebih ya. Yang ketiga itu menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti ya. Jadi kita harus cari tahu dulu siapa sih yang audiens yang akan datang itu. Misalkan audiensnya itu seumuran kalian, siswa-siswi SMP juga, berarti penggunaan bahasanya itu yang bagaimana ya, atau tema dan materinya pun bagaimana yang sesuai dengan usia kalangan tersebut. Lalu selanjutnya itu mengetahui jenis pidato dan tema acaranya itu tentang apa. Nggak mungkin misalkan di acara ulang tahun tapi pidatonya tentang politik ya, atau tentang geng motor, kenakalan remaja. Nah itu kan nggak mungkin ya, beda tema nanti, jadi tidak berimbang ya, temanya beda jauh dari kebalikan. Lalu menetapkan tujuan pidato kita itu untuk apa, dan menganalisis pendengar serta suasananya itu sedang bagaimana. Misalkan suasananya sedang dalam suasana gembira di pidato pernikahan ya, justru kalian membawakan pidato temanya yang sedih, itu kan nggak mungkin ya, itu sangat berkebalikan sekali. Lalu melatih dengan suara nyaring, jadi kita latih dulu di rumah agar suara kita itu tidak terputus-putus ya, atau tidak melengking ya pas begitu kita pidato, apalagi sampai tegang nanti. Lalu yang terakhir itu menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato tersebut, apa aja yang harus disiapkan ya. Baik, berarti kita selanjutnya langsung saja ke materi tentang kaidah kebahasaannya, yaitu kaidah bahasa teks pidato persuasif. Ada beberapa ya, lumayan banyak di sini kaidah bahasanya. Yang pertama, Bapak akan sampaikan itu ada kata nominalisasi atau pembendaan. Nah,
biasanya di sini tuh ya nominalisasi atau pembendaan itu proses perubahan kata sifat dan kata kerja menjadi kata benda. Fungsi nominalisasi adalah untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya gimana sih Pak? Nominalisasi ya pembendaan kata, misalkan yang tadinya itu kata sifat berubah menjadi kata benda, tinggal diberi imbuhan saja. Misalkan baik itu kan sifat ya menjadi sebuah kebaikan. Kebaikan itu kan berarti kata benda juga ya. Nah contohnya seperti itu. Misalkan ada lagi nih contohnya kata kerja berubah menjadi kata benda. Misalkan contohnya tari ya, tari itu kan kata kerja karena ada kegiatannya dilakukan, atau yaitu menari beri imbuhan menjadi penari. Penari itu kan berarti orangnya berubah menjadi kata benda. Atau misalkan ada lagi seperti yang lain ya, contohnya banyak sekali. Kalian tinggal baca saja di bukunya atau misalkan cari dari sumber lain juga itu lebih baik ya. Yang kedua itu ada kata ganti orang. Kata ganti orang, kata ganti orang kan ada kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu untuk menggantikan diri sendiri. Biasanya diganti dengan aku, saya, ya. Atau orang Cirebon biasanya isun ya, isun atau pula. Bahasa resminya ya, kalau bahasa Cirebonnya bahasa pembahasannya itu pula, bahasa yang baiknya. Ya bukan isun ya. Oke, yang selanjutnya misalkan kata ganti orang kedua, kata orang kedua itu menyebutkan orang lain seperti Anda, dia, kamu ya. Ada lagi kata ganti orang ketiga itu biasanya atau jamak ya, kalian, mereka, dan yang lainnya, atau menyebutkan kumpulan orang banyak, atau kami juga bisa. Lalu yang selanjutnya itu ada kosakata digunakan itu berupa istilah teknis. Apa sih Pak istilah teknis atau kosakata teknis itu? Biasanya kata-kata bidang keilmuan yang jarang dipakai, biasanya misalkan dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata baku dan yang lainnya, atau misalkan dari IPA biasanya paling banyak, atau bahasa kedokteran yang misalkan nama-nama coronavirus seperti itu kan, itu kosakata teknis ya, atau kata-kata teknis ya, kata-kata dalam bidang keilmuan. Lalu menggunakan rantai kata, pasangan kata, sinonim atau antonim. Masih ingat kan sinonim dan antonim itu apa? Ini kan sudah dipelajari dari zaman SD ya. Sinonim itu persamaan makna, bukan persamaan kata tapi persamaan makna. Begitu juga dengan antonim. Antonim itu lawan makna, bukan lawan kata, karena yang berlawanan dan bersamaan yang sama itu maknanya bukan katanya ya. Jadi diganti mulai sekarang jangan persamaan kata atau perlawanan kata, jadi persamaan makna atau perlawanan makna serta rumpun kata yang saling berkaitan maknanya. Dan selanjutnya itu menggunakan kosakata emotif. Nah, tujuannya apa sih Pak menggunakan kosakata emotif? Ya berfungsi untuk melibatkan perasaan audiens. Emotif kan dari kata dasar emosi ya. Jadi membangkitkan emosi dari pendengarnya. Jadi seolah-olah pendengar itu emosinya terbangkit atau terbawa dengan apa yang kita sampaikan nantinya. Ya, secara sederhana kosakata emotif itu sendiri merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan ya, dan bisa membuat orang tersebut tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Adapun emosi yang ditimbulkan oleh kosakata emotif itu biasanya berupa emosi yang positif seperti senang ataupun termotivasi. Contohnya Bapak orator kita Presiden Soekarno itu kan ketika dia menjadi seorang orator atau berpidato itu mampu membangkitkan emosi daya juang para pejuang pada saat itu ya. Jadi masyarakat Indonesia itu langsung ya emosinya itu terbawa, jadi semangat untuk perjuangan itu naik berkali-kali lipat ketika Soekarno itu berpidato, banyak menggunakan kosakata emotif. Ya contohnya apa sih Pak? Nah contohnya misalkan seperti ini. Yang pertama, ayo kita kobarkan semangat kita yang sempat padam di dada kita. Nah itu kan agar membangkitkan semangat dari audiens ya. Di situ pun ada kata-kata ayo ya, ayo kan mengajak ya, salah satu contoh kata persuasi. Lalu satu lagi misalkan contohnya ya, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit di angkasa. Itu kan mengajak audiens agar bersemangat untuk meraih cita-citanya atau menggantungkan cita-citanya itu setinggi mungkin. Jadi emosinya itu kan akan terbawa, oh iya saya harus menjadi pribadi yang baik ya, agar dan juga tidak boleh malas agar cita-cita saya mampu tercapai dan mampu menggantungkan cita-cita saya setinggi langit di angkasa, seperti itu. Lalu ada lagi menggunakan kata tugas dan mengekspresikan hubungan sebab akibat ya, seperti contohnya misalkan di kata tugasnya itu sebab, karena, oleh sebab itu, dan
maka, itu contohnya. Selanjutnya menggunakan kata hubung antar kalimat. Kata hubung antar kalimat itu biasanya kalau dalam buku itu namanya kata konjungsi. Kata konjungsi itu banyak jenisnya ya. Misalkan ada yang pertama konjungsi kausalitas atau disebut sebab akibat, kan yang tadi yang pertama ya, yang menggunakan kata tugas itu juga ada kaitannya ya. Contohnya konjungsi kausalitas itu kata hubungnya berupa sebab, karena, oleh sebab itu, maka. Dalam kalimatnya biasanya dia tidak masuk karena sakit. Itu kan penyebab dia tidak masuk itu kan karena sakit. Lalu ada lagi konjungsi kronologi. Konjungsi kronologi itu biasanya untuk mengaitkan satu dengan yang lainnya. Biasanya ada urutan kejadian atau urutan waktu ya. Contohnya itu biasanya lalu, kemudian, selanjutnya, dan yang lainnya. Tapi biasanya yang paling banyak dipakai dalam pidato persuasif itu kata-kata konjungsinya itu biasanya seperti bagaimanapun, oleh karena itu, utamanya. Ini kan misalkan contohnya bagaimanapun, walaupun kita dalam keadaan wabah virus seperti ini, kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Atau oleh karena itu kita harus lebih giat lagi dalam belajar. Itu kan contohnya seperti, atau utamanya, misalkan yang kata konjungsi itu utamanya. Nah, utamanya kita harus merubah diri kita dulu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan selalu meningkatkan ketakwaan. Nah, itu kan contohnya. Nah, ada lagi itu penggunaan kata modalitas. Apa sih Pak kata modalitas itu? Kata modalitas itu biasanya berupa kepastian ya. Jadi bisa ditujukan dengan bukti-bukti yang nyata atau real. Itu kata modalitas itu berarti kata-kata yang meyakinkan atau berupa kepastian. Contohnya apa Pak? Contohnya, nah seperti contohnya nyaris ya, ada kata nyaris. Oh iya, nyaris dapat ranking 1 gitu kan. Nyaris itu pasti kepastiannya hampir-hampir ya. Nah, paling banyak. Nah, yang paling banyak dipilih adalah ini. Nah, berarti kan paling banyak memang sebuah kepastian ya, sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Umumnya masyarakat itu lebih menyukai hal yang seperti ini. Nah, itu kan juga merupakan kepastian karena memang sudah terbukti kebenarannya di lapangan. Atau nah, bisa juga ada beberapa kata-kata mungkin bisa saja dia itu seperti ini. Nah, atau dapat ya, kalau dapat kan ia dapat mengerjakan soal tersebut dalam waktu 2 menit. Nah, itu kan dapat ya, berarti bisa dibuktikan juga kebenarannya. Lalu ada lagi yaitu penggunaan kata benda abstrak. Apa sih Pak kata benda abstrak ya? Kalau kata benda tahu ya, kalau kata benda itu kan ada bentuknya ya. Biasanya disebut lainnya itu di buku itu kata nominal. Kalau kata benda itu biasanya nominal atau lambangnya itu huruf N ya, nominal. Contoh kata benda itu kan gampang ya. Yang penting ada wujudnya. Kata benda itu berupa barang atau ada wujudnya kalau kata benda biasa. Contohnya meja, kursi, manusia. Jadi di sini bisa benda mati ataupun benda hidup kalau kata benda itu ya. Yang penting ada wujudnya atau ada bentuknya. Ya, seperti misalkan handphone atau gawai ya yang bakunya ya. Lalu manusia, hewan, kucing, atau kipas angin, AC, ya, televisi, itu kan benar-benar terlihat bendanya. Itu kan merupakan contoh dari kata benda. Tapi di sini itu adanya malah kata benda abstrak ya, bukan kata benda biasa. Apa sih Pak abstrak? Kalau abstrak itu kan berarti seperti tidak terlihat ya. Wujudnya ada tapi tidak terlihat. Contohnya apa Pak yang seperti itu? Nah, contohnya kata benda abstrak itu misalkan udara. Udara kalian bisa lihat nggak? Ada angin lewat gitu. Kan nggak kelihatan ya, hanya bisa dirasakan. Biasanya seperti itu. Contohnya udara. Udara itu ada bendanya atau bentuknya, tapi tidak terlihat. Itu yang disebut kata benda abstrak. Contohnya yang lainnya misalkan malaikat. Malaikat kan ada nggak yang bisa melihat malaikat di sini kan? Enggak ya. Walaupun memang ada bentuknya, tapi tidak terlihat atau kasat mata. Itu contoh kata benda abstrak itu. Bendanya memang ada tapi hanya bisa dirasakan ya, tidak bisa dilihat oleh mata kita kalau benda abstrak tersebut. Paham ya sampai di sini ya? Kata benda abstrak itu seperti apa? Ya. Nah, mungkin untuk materi kaidah bahasa Bapak cukupkan sampai di sini ya.
Tadi ada apa saja? Bapak ulangi kata benda abstrak. Kata kaidah bahasa itu ada apa saja? Yang pertama itu ada nominalisasi atau pembendaan. Jadi perubahan dari kata kerja, kata sifat, dan yang lain itu belum menjadi kata benda, berubah menjadi kata benda. Caranya gimana Pak? Dengan cara menyisipi imbuhan. Contohnya nyanyi. Nyanyi kan kata kerja, kita melakukan suatu kegiatan bernyanyi ya. Tapi dikasih imbuhan menjadi penyanyi itu kan menjadi kata benda karena berubah menjadi orang yang menyanyikannya. Itu kan ada bentuknya ya, jadi berubah menjadi kata benda. Nah yang kedua ada kata ganti orang, bisa aku, saya, kamu, dan yang lainnya. Lalu ada juga menggunakan kosakata berupa istilah teknis atau kata-kata bidang keilmuan. Nah yang keempat itu ada menggunakan rantai kata atau pasangan kata, biasanya berupa sinonim atau antonim. Yang kelima itu ada menggunakan kata emotif atau kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan dan bisa membuat orang tersebut tersulut emosi kalau mendengar atau membacanya. Dan yang selanjutnya itu ada menggunakan kata tugas ya, dan ada juga menggunakan kata hubung antar kalimat atau konjungsi. Yang keenam itu ada menggunakan modalitas atau kepastian. Dan yang terakhir itu tadi yang sudah dijelaskan ada menggunakan kata benda abstrak gitu ya. Ya hanya di sana ya, hanya itu saja kalau untuk kaidah bahasa teks pidato persuasif. Nanti akan lebih banyak lagi ya di materi-materi selanjutnya kaidah bahasanya seperti apa. Jadi kalian harus dipahami dengan baik, simak videonya dengan baik, pahami dengan baik, dan jangan lupa setelah ini akan ada kuis atau latihan soal sebagai bahan evaluasi kalian. Jika siswa yang menyimak dengan baik, pasti mudah untuk mendapatkan nilai 80 bahkan 100 ya. Karena Bapak mengambil soal itu jawabannya semuanya sudah dijelaskan dalam video ini nih ya. Nah, jangan lupa juga kalian selalu menjaga kesehatan, terutama di saat sedang pandemi virus corona seperti ini ya. Dengan cara mematuhi protokol 5M ya. Apa saja 5M? Ingatkan hafal ya. Yang pertama itu mencuci tangan. Yang kedua itu selalu memakai masker ketika bepergian. Ya, artinya di sini masker itu dipakai ketika hanya keluar ruangan saja atau ketika dibutuhkan. Jangan ketika makan maskernya dipakai, nanti susah masuk. Atau minum dipakai, nanti nggak bisa masuk bagaimana sama makanannya ya. Lalu menjaga jarak. Jadi sebisa mungkin menjaga jarak dengan orang lain ya, karena kan demi melindungi diri kita ya. Ingat ya, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Menjaga dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang keempat itu menjauhi kerumunan. Jadi yang sebelum corona itu rajin suka kumpul-kumpul sama teman-teman, sekarang lebih dikurangi ya, lebih dikurangi nongkrongnya itu atau berkerumunnya itu dikurangi. Jadi sekarang hanya yang penting-penting saja. Dan juga mengurangi mobilitas atau mengurangi kegiatan. Jadi kalau tidak terlalu penting-penting sekali, lebih baik diam di rumah ya. Kalau tidak terlalu penting. Ya, untuk pertemuan keempat, Bapak